Allah jami'an ya Usman bin Affan وخزن وشعب حميد محمد له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم Bapak ini dididik Sumakhul mongkon nuli ngalakon sira berfatan ing sacabukan bani li ambika kanggo irung ira wastan siklan nyesepno sira biha kelawan hurfa talasan hali hambal kaping 3 wastan syir lan gebresno sira to nyemprotno sira ma ing barang fil amri kang tetep ing dalem irung min rutubatin saking teles-teles. Jadi mantun setelah berumur itu ambil lagi air untuk istinsyak, berkumur hidung 3 kali. Wakul dan bersihkan kotoran yang ada di dalam lubang hidung. Wakul lan ngucapal sira fil istinsyaki ing dalam nyesep banyu irung. Di dalam istinsyak ini berdoa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma du Gusti Allah arih mugi ngambokaken Tuhan ni ing kula raihatal jannati ing ambune utawa gondone swarga wa anta hale utawi Tuhan anni saking kula iku radin kang ridho. Jadi pada saat kita berkumur hidung atau istinsyak, setelah air dikeluarkan dari hidung, itu kita berdoa, ya Allah, berikan aku bau wanginya surga. Wa antarodin dan aku mohon engkau meridhoiku. Jadi irung sing ora tau diwudui iku irunge ra iso mampu swarga. Tapi hidung yang sebelum wudu itu diistinsaki, dikumuri dengan dibersihkan dengan air suci. Ini doai atau baca doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Jadi ya Allah, hidung saya ini ya Allah, berikan bau wanginya surga dan engkau meridhoiku. Wa fil istinsyari lan ing dalem nyemprotaken banyu. Jadi waktu ya, menarik air ke dalam hati berdoa mohon diberi bau ya, agar hidung kita ya, membau apa? Jadi menghirup bau wanginya surga. Kemudian ketika istinsyar mengeluarkan air
berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nari wa su'idar. Allahumma tu Gusti Allah, ini engstune kula iku a'udzu nyuwun pangreksa kula ka ing Tuhan mirawaihin nari saking pinten-pinten gandane neraka wa su'idari lan oloni Sodoma. Doanya Allahumma ini a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindunganmu mirwaihin nari dari bau-baunya neraka wasu'id dari lan sejelek-jelek rumah tinggal yaitu neraka. Jadi ketika menghirup mohon bisa menghirup bau surga, ketika mengeluarkan air dari hidung mohon perlindungan agar hidung ini tidak berbau neraka atau tidak menghirup bau neraka dan tempat sejelek-jeleknya tempat yaitu neraka. Jadi orang yang ibadah itu kalau disempurnakan wudhunya saja doanya sudah sangat lengkap. Sumahul mongko kari-kari ngalapo sira ghurfatan ing sadawukan liwajika kanggo rairo. Ambil air lagi untuk membasuh muka. Faksil mongko masuwa sira biha ing wajika biha kelawan ghurfah. Mimma badai tasdihil jabhati awit saking kawitane beberane bathuk ila muntahama tumeka polane barang tutupi barang yuk bilu kang madhep apa ma minat dakoni saking janggut minat tuli saking dawane wa minal uduni lan saking kuping tengen ilal uduni tumeka kuping kiwa bil urdi ing dalem malangi to umbune wa usilan nekakno sira almaa ing banyu ila mawadi tagdibi maudi tagdibi maring panggonane keriane anggonan keriane rambut wa utai takdib kerian iku sing di iku barang yo takdu ya tadu kang biasa apa ya tadu kang ma ing barang tak tadu kang biasahaken sapa annisa pira-pira wadon tanhiyata syari ing buang rambut anhu saking ma wa tetah tipikum manggon barangnya dunia panggonan dirai indiku bainaro sil uduni ing dalem antarane pucuke kuping ila sawiyatil jabini tumeka pinggire pilingan ane ngersaken sapa ingsun maing barang yako kang tumiba ya kau tang tumi bapa mamin saking jabin fi jabatil waji ing dalem badu irai. Kemudian setelah istinsak kita memulai wudhu dengan membasuh muka. Di mana itu tempat yang wajib dibasuh itu dimulai dari permulaan lebarnya wajah. Jadi permulaan dari lebarnya wajah. Dari mana itu? Dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri ada tempatnya. Jadi dari lebarnya wajah ila muntahama bilu minata oni ibituli wa minal huduni ilal huduni bil udi
Jadi kalau dilihat lebarnya wajah yang wajib dibasuh itu dari, kalau kita ukur dari atas ke bawah itu dari mulai dagu, ya, dagu, janggut, ya, itu naik ke atas sampai tempat, ya, di mana rambut tumbuh di kepala, di jidatnya. Jadi janggut munggah sampai bagian kepala yang ditumbuhi rambut jidat. Kemudian lebarnya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Dan jangan lupa wa ausilil ma'a ila maudhi taqdim. Ya. Jadi air wudu itu harus sampai, ya, harus merata dari tempat yang biasa wanita membersihkan rambut yang tumbuh, yang lembut itu. Jadi takdim itu pinggir dari rambut yang tumbuh, rambut kepala itu yang lembut itu. Biasanya kalau wanita itu dikerok, dikerik, ya, dibersihkan. Itu rambut itu jaga tono atau seireng, ya, kemudian wajahnya terlihat bersih. Itu takdim. Bagian mana itu lebih cenderung yang tumbuh itu di sebelah kanan kiri dari jidat kita. Jadi pinggir ini pilingannya, ya, waduk bagian kanan kiri kan pilingan. Itu ada rambut yang tumbuh lembut, biasanya dikerok, ada lanang lain potongan tuh dia juga takdimnya itu dikerok. Ya, di situ batas, ya, kanan kirinya orang yang membasuh ketika wudu. Kalau atas bawahnya dari mulai janggut, ya, sampai dagu ke atas sampai batas rambut kepala yang atas, dari rambut brodol, ya, hingga baduke sampai neng dhuwur. Terus membasuhnya apakah sampai tempat tumbuhnya rambut? Itu pertanyaannya adalah kalau lahir sudah memang sudah selebar itu ya wajib dibasuh. Kalau awalnya tidak, kemudian karena rambutnya berodol didik-didik, nyerot mundur, ya sebatas biasanya tumbuh rambut kepala. Karena yang harus dibasuh itu sebagian, ya, wajah itu sebagian yang bersih dari wajah kita yang biasanya tidak ditumbuhi rambut. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan tumbuhnya rambut itu menurun dari kepala sehingga sampai hampir mengenai alis, ya, jadi badu ilmu titik. Itu kalau mulai lahir sudah seperti itu, ya wajah itu batasnya umumnya orang, ya, umumnya. Karena sekarang ada itu di medsos itu diberitakan, ya, ada anak yang lahir itu penuh dengan rambut, sampai wajahnya pun penuh dengan rambut sehingga tidak terlihat, ya, jidat mana, pipinya mana, hidung tumbuh rambut sampai ke bawah, hanya di lubang-lubang saja, mata, lubang hidung, lubang mulut itu saja nggak ada rambutnya. Terus membasuhnya di mana itu? Ya di bagian wajah umumnya manusia. Kalau itu hanya di yang tidak ditumbuhi rambut, berarti diusapi mripate, diusapi bolongan irunge, diusapi lambene. Tidak seperti itu. Jadi umumnya manusia itu wajahnya selebar mana, yaitu yang wajib dibasuh kalau orangnya ada kelainan seperti itu.
Wa ausil lan nekakno sira utawa nemokno sira almaa ing banyu ila mana bitisyuuri maring nggon cukule pira-pira rambut al arbaati kang papat. Dan ketika kita membasuh muka, hendaknya air itu tembus ya dan membasahi tempat tumbuhnya rambut 4. Apa itu? Al-hajibati, swiji alis loro ya. Alis ya, rambut alis itu wajib basah, tembus ya. Wasyaribaini lan laki-laki ya biasanya wasyaribaini lan wasyaribaini lan berengos loro berengos apa loro wong itu ya kalau dihitung ya kanan dengan kiri ya tadinya berengos itu ya mau siji tapi syaribah ini maksudnya ya jadi kumis kanan kumis kiri. Wal ahdabilan pira-pira idab rambut yang ada di ujung pelopak mata. Wal idaro ini lan ati loro godek ya rambut yang tumbuh di depan kuping. Wa huma utawi idaro ini kumabarang yuwazi ya kan nganceri apa ma al uzunaini ing kuping loro mimma bata ilihyatin saking kawitane jenggot. Jadi yang disebut idaro ini godek itu depannya telinga ya. Itu dari mulainya jenggot rambut jenggot itu di situ ke atas tembus sampai rambut kepala itu disebut idaro ini ya, godek loro. Wayati bulan wajib apa isolun ma'inaka akan banu utawa ndempo akan banu ilama nabi desari maring blonggon di rambut minaliyati saking jenggot al khofit kang arang tunal kasifati ora wajib nekane banu ing jenggot kang ketel. Jadi kalau rambut ya apa jenggotnya itu jarang, bahkan juga idar ininya jadi godek rambut yang di depan itu yang tembus dengan jenggot itu jarang, itu wajib air tembus ke kulit tempat tumbuhnya rambut itu. Kalau lebat itu tidak wajib tembus ke kulit, cukup diusap di luarnya. Terus tanda-tandanya jenggot ini lebat atau jarang itu kalau ada orang yang biasa bercakap-cakap di depannya ini melihat orang itu di jenggot ya itu kulitnya tidak kelihatan itu berarti jenggotnya ketel kayak kulitnya cek ono kulitnya di jenggot ya di apa jenggot ini masih ada kelihatan kulitnya berarti itu jenggotnya jarang ini harus ditembuskan air itu sampai ke kulit wajib hukumnya ya. Tapi kalau yang lebat cukup diusap di luarannya saja tidak wajib tembus sampai ke dalam hanya sunnahnya wajib diusahakan bisa tembus. Wa kulan mutapo siro inda ghuslil wajhi indam nalikane masuk rai masuk muka dan ketika membasuh muka pada saat wudu nah ini doanya Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabayyatul wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Tumani maka ya kemarin saya katakan pengen raine putih bersinar itu ketika membasuh muka didoai ya, bahkan ketika kita merias wajah wong itu
pakai bedak dan seterusnya, didoai ya, membaca doa 3 kali, tiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah merata dengan doa Allahumma do Gusti Allah bayit mugi mutihaken tuan wajahi ing rai kula binurika kelawan nur tuan. Kapan itu yaumata bayadu ing dalem dinane padha ireng apa wujuhu auliya padha putih. Yaumata bayadu ing dalem dinane putih-putih utawa padha putih apa wujuhu auliya ika pira-pira raine kekasih tuan. Wala tusawit lan sampun nyemengaken to ngirengaken tuan wadi ing rai kula bidulumatika klan pinten-pinten pepeteng tuan yauma taswadu ing dalem dinane ireng-ireng apa wujuh adaika pinten-pinten raine musuh tuan ya, dengan ini ya Allah kasarane ya Allah wajah kula niki sampean paringi putih putih karena cahayamu. Lagian ketika kita berdoa di samping ya orang berdoa itu beribadah ya. Itu yang kedua dampaknya, dampak baiknya, manfaatnya wajah itu terlihat putih dengan sinar, bukan berarti sing ireng utut dungani oleh putih ya. Kalau pemutih kan hanya diputihkan kulitnya, tidak ada sinar putihnya, sehingga tidak terlihat terang, hanya putih. Maka saya katakan wajah yang diberi pemutih, yang dipakai pemutih itu, kalau bahasa Jawa jebleh, ya, kelihatan nggak sedap, gonyeh kalau tengok. Ya. Tapi wajah yang putihnya karena sinar Allah. Karena kita wudhu itu dari air wudhu itu ya, dan itu tembus sampai besok hari kiamat. Nanti wajahnya orang ahli wudhu dan para kekasih Allah itu putih-putih bersinar ya. Dan mohon bala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik ya Allah, dan jangan kau beri wajahku ini hitam, tidak bersinar sebagaimana hitamnya wajah-wajah memusuhmu. Orang-orang kafir nanti cara membedakannya mulai di mahsyar, padang mahsyar itu dilihat dari wajahnya sudah kelihatan. Orang yang ketika dunia ahli wudhu sholat, duduk sholat, bahkan santri itu dirakati ya, itu supaya pinter ya, kerasan pinah no pondok hatinya tenang terang, itu biasakan untuk dawamul wudhu, senantiasa punya wudhu ya. Dawam tadinya dikekal, artinya selalu punya wudhu, maksudnya batal wudhu lagi, bukan hanya mau sholat atau baca Al-Quran dan seterusnya, bahkan setiap saat ya wajahnya diputihkan oleh Allah dengan sinar wudhu itu hatinya akan menjadi terang, tenteram, ini pondok kerasan dan tidak merasa nggak punya teman ya, karena memang orang pada suka melihat tidak terlihat hitam. Dan yang kedua itu setan tidak mudah menembus orang-orang yang punya wudhu ini. Wala tatruk lan aja ninggal sira tahli lalihyati ing nyelan-nyelani jenggot al-kasyifati kang ketel. Sunahnya ya, bukan hanya wajibnya membasuh muka. Kalau jenggotnya itu tebal itu hanya diusap di luarnya, tapi sunahnya itu ditembus akhirnya supaya tembus ke kulit dengan cara disela-selai dengan jari-jari, digosok disuri ya, disuri dengan jari-jari kita sehingga air akan tembus ke dalam.
Sumaksil mongko nuli maswa sira yataka ing tangan ira al-yumna kang tengen sumal yusra mongko nuli masu tangan kiwa. Malil ini sartani sikut loro ila anso fi adudaini ya tumeka maring separone lengen loro. Fa innal khulyata mongko stune penganggo atau pakaian perhiasan. Tadi di surga nanti pakaian itu khuliah, pakaian itu perhiasan. Kalau di dunia kan hanya sekedar untuk menutup bagian badan, tapi di sana yang disebut khuliah atau perhiasan sampai baju, ya celana, sarung dan seterusnya, rok itu perhiasan. Jadi indah sekali. Wa innal khuliyata mongkosne penganggu atau perhiasan surga, perhiasan bil jannati dan swarga iku tabelu utume tumeka apa khuliyah mawadi al wudu ing boro panggonan. Jadi besok di surga itu ya pakaian yang berupa hiasan kuliah, maka bukan hanya kalung, gelang, cincin, ya bukan hanya itu, perhiasan itu ya pakaian itu juga perhiasan karena saking indahnya. Dan itu bajunya itu lengannya sampai siku-siku, jadi dure sikut. Dan kalau wudhu itu biasakan siku itu ada ke atas sedikit, dari lengan. Lengan itu dari ujung jari sampai siku-siku itu lengan, ya, ke atasnya itu lengan. Jadi lengan itu antara siku-siku sampai pundak, ya, itu dibasuh siku-siku ada ke atas. Kenapa? Nanti bajunya sampai perbatasan siku-siku, air wudhu tembus di atasnya sehingga putihnya nanti nyambung sama wudhu tekan sikut, klambine, lengene, klambi gondure sikut ketok sing ndak terbasuh air wudhu itu ireng, iku malih lorek ngono kaya ula weling. Maka sunnah bagi kita wudhu itu melebihkan bagian badan yang menjadi batas wajibnya dibasuh. Batas wajibnya dari ujung jari sampai siku-siku, sunnahnya lebih ke atas. Kaki juga, membasuh kaki itu wajibnya sampai mata kaki, tapi jangan sampai situ, ya, lebihkan ke atas, yaitu wa qulan mutaqasira inda ghuslil yumna. Nah, poinnya di fathah, kalau di rumah itu mandi, kalau di fathah itu membasuh. Inda ghuslil yumna ing dalem nalikane basuh tangan tengen donga Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Tungone Allahumma dukusi Allah akti mugi paring tuani ing kula kitabi ing kitab kula biyamini kula tampani kelawan tangan tengen kula wa hasib lan mugi ngisap tuan ngisap amal ni ing kula hisaban kelawan hisab yasirun kang enteng tawa gampang. Ya Allah, nanti ketika Engkau memberikan kitab amalku, ya, jadikan aku bisa menerima kitab amal itu dengan tangan kananku, dan hisablah, hitunglah amalku dengan hisab yang ringan, dengan menghitung yang tidak dipersulit. Karena ada orang yang hisab itu sangat lama, diteliti, ya, sampai terasa sulit untuk menghitung. Karena apa? Ya saking banyaknya dan sebagainya. Kemudian
pertanda orang selamat nanti di hari kiamat. Ya, itu rumah. Ya jadi manusia itu besok setelah kiamat itu akan mati semua dan bahkan makhluk semuanya mati. Dan yang terakhir itu nanti yang mati itu malaikat Israel. Ya. Setelah iblis diburu oleh malaikat Israel akhirnya bisa dicabut rohnya nyowoni ya, kemudian malaikat Israel matur pada Allah ya, karena ditanya oleh Allah, wahai malaikatku, masih adakah yang hidup? Nah, itu kalau yang ditanya itu orang yang tidak tembus, ya tidak usul pada Allah, merasa dirinya itu kuasa, maka jawabnya sudah semua ya Allah. Terakhir itu yang mati iblis, ditanya oleh Allah, lakon kamu hidup apa mati? Oh iya ya Allah, saya masih hidup, tinggal saya. Loh, kok tinggal kamu? Apakah kamu tidak yakin aku ini hidup kekal? Oh iya Gusti, hanya dua, saya masih hidup dan engkau hidup selamanya. Nah itu baru benar jawabannya. Tolong gak usul hati ini gak paham betul dengan Allah, keberadaan Allah. Ditakoni, malaikat Israel sudah mati semua kak? Sudah, habis semua, sesapu semua nyawa-nyawa ini. Nah, ini satu sudah salah, merasa dirinya kuasa. Yang kedua tidak mempedulikan si ono Allah barang. Maka akan ditanya oleh Allah, betulkah, benarkah kata-katamu? Ya mestinya seperti itu. Iya Gusti, sudah habis semua, saya cabut semua. Lah yang ngomong itu lakon niku masih urip. Oh iya, saya juga makhlukmu ya Allah. Saya juga punya nyawa. Ya. Apa hanya kamu? Iya, tinggal saya. Lah saya Tuhanmu. Wah iya, engkau hidup selamanya. Berarti yang masih hidup masih ada dua. Saya belum engkau cabut dan engkau Tuhanku yang hidup abadi. Akhirnya ya wis tak jabutan ya wong. Ya coba wong dia dicabut gampang. Cara itu dihukum. Hari sing hukum sing pengurusnya ya melanggar pisan. Oh sing salah, sing melanggar dikeploki ping 5-5. Pipi kanan 5, pipi tengen 5. Plak plak ada 10 11 pengurus. Wis hukum kabeh sampun yai 11 dengan sedoso. Lah kenapa enggak melanggar? Nggih, kula banget. Keploken dhewe mesti ngono. Jadi malaikat Israel tugasnya kan mencabut nyawa. Ya. Maka kita diberi oleh Allah melalui Rasulullah itu ilmu tasawuf, ilmu mengenal Allah, mengenal dirinya, siapa dirimu, siapa Allah. Maka Rasulullah mengatakan man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Siapa yang mengerti siapa dirinya, itu orang ini makrifat. Berarti mengetahui siapa Tuhannya. Jadi saudara nang awake. Maka Israel umpama duduk malaikat, kalau malaikat dia mesti makrifat. Umpama malaikat Israel itu jago pukul ya menungso. Ya apa itu? Terus kok cabut kabeh. Sampun Gusti, habis semuanya. Lah kamu, lah itu baru jawaban, oh iya rek, lah aku ya urungi. Ayo dicabut sendiri, dicabut, nyabut nyawanya sendiri, ket krasa lara didol nih, krasa lara didol ndek dhewe. Ya, dibawa tak urung tutup setengah mati gak kuat didol iya sik urip. Nah, tapi karena malaikat ya
terkenal dengan malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat-dekat dengan Allah, termasuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat Zahid juga muqarrabin, malaikat dekat. Bahkan kalau digambarkan di dalam kehidupan Rasulullah dulu ada 4 khulafaur rasyidin. Coba ini. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib. Sahabat 4 ini sahabat terdekat Rasulullah. Tentu kalau Rasulullah itu orang yang dekat pada Allah, dekat yang kedua pasti 4 sahabat itu. Maka istimewa beliau disebut khulafaur rasyidin. Malaikat muqarrabin ini ada Allah, kemudian ada 4 malaikat yang paling dekat. Jadi yang terakhir malaikat Israfil memang sadar. Ya, jadi jawabannya langsung, sudah habiskah wahai Israfil? Belum ya Tuhan. Semuanya yang lain sudah, tinggal saya sendiri. Itu. Loh, kok kamu bilang saya sendiri? Iya Tuhan, karena yang engkau suruh mencabut itu kan makhluk. Saya ini yang makhluk. Kalau Tuhan, kalau engkau ya Allah, engkau Tuhanku, tidak akan pernah mati, kekal selamanya. Dan malaikat beliau pintar boleh. Jadi seperti itu. Karena memang malaikat muqarrabin dari awal sudah selalu dekat dengan Allah dan merasa dekat. Kalau kita ya, mau mempelajari ilmu tasawuf dengan belajar otoriko, ini dibiasakan untuk mengenal Allah lebih dekat. Ya, kalau sudah merasa lebih dekat, maka akan sadar siapa diri yang sebenarnya. Sing sugih ra rumangsa sugih sebab Allah Maha Kaya. Hati mamer nih donya sak ibrit dikai Allah. Engkau rasuke petentang-pententeng, sama dengan ketika kita berada di sebelah orang kaya, lebih kaya dari kita. Ati sombong apa? Jailani duwe sepeda motor. Ya. Kontone suke sani nggo motor. Ati sombong nggo sepedae. Ya wong sepeda motor aku motor. Ya gak bisa sombong. Sombong karena kesaktiannya, oh sakti. Tapi ada di sebelahnya ada gurunya yang lebih sakti. Hati petentang-pententeng, gak wani. Ya. Karena merasa bahwa dirinya tidak lebih dari gurunya. Kesaktian guruku. Kalau pamer, ya misalnya bukan hanya kekayaan jabatannya. Nah di sebelahnya kalau camat itu jejer kepala desa sombong. Itu kepala desa itu ya, yang satu tuh males sekali kalau rapat selalu terlambat ya. Itu siapa namanya itu? Lurah mana itu? Kepala desa mana? Wah ini camat toh. Tapi jejer bupati gak wani kembali. Bupati beling ya wani. Ya bupatinya yang sombong. Itu camat mana itu? Baru datang itu. Bajunya nggak rapi, benih nyisih mana, wani nyeneni. Tapi lurah nyeneni camat ora wani. Lah bupati wani sombong karena merasa dirinya paling tinggi saat itu, liyane bawahane. Jadi bupati rapat ya dipanggil atau rapat dengan gubernur, ati nyombongi gubernur aso. Bupati apa lho pangkatnya karo gubernur. Maka yang sombong kalau nggak sadar diri, nggak kenal Allah, itu gubernur nyombongi bupati. Bupati ini sekarang males semua ini. Masa rapat? Saya undang jam 8, datangnya jam 9. Itu apalagi itu bupati yang satu itu. Dari mana kamu? Kamu biasa gubernur nang bupati. Karena dia nggak sadar bahwa dirinya manusia, ya, sehingga merasa sombong. Sing bupati gubernur itu diundang presiden, sing wingi petentang-petenteng sampai nyepak sikile bupati nang ngarepe presiden ya ndilu, ya. Memandang wajahnya presiden nggak berani.
Ya mau lihat sini. Kenapa kamu lihat saya? Diklu. Ya, karena ada atasannya. Kemudian presiden kalau nggak mengenal Allah, nggak merasa dirinya itu di sebelahnya Allah, dia juga sombong presiden. Gubernur-gubernur sekarang itu tidak seperti yang dulu. Males semua. Yuk kamu itu gubernur yang depan tuh, maju sini. Ya mati. Ada yang melaku, cepat, ambil lari. Ya melayu. Sing mau petentang petenteng karena apa? Presidennya nggak mengenal Allah, nggak merasa dirinya di sebelahnya Allah. Begitu seterusnya. Lek presiden kenal Allah, ya aku presiden Indonesia. Lah Gusti Allah presiden dunia akhirat. Ati sombong ya apa aku? Nggih. Lah wong sebelahku ku presiden nih Malikal Mulki itu raja di raja, rojo ni rojo. Dan dunia akhirat. Lek presiden rojo iki andur rojo dunya. Nang kuburane kudu rojo. Ada malaikat mungkar nakir yang bertanya, wahai raja, marrobuka gak? Menungso mayit nek kono. Maka kita harus bisa mengenal Allah lebih dekat supaya kita tidak merasa lebih dari yang lain. Sehingga kita tidak mudah nyalahne wong, nyeneni, ngelokno. Karena sadar kalau ada orang yang lebih malas pada kita sadari. Ya, iya saiki aku luwih sregep. Lah lek meni-meni aku karo Gusti Allah dimalesno. Sing tak seneni mergo mbeling disergep nih. Aku lah isin. Dilihat Allah seperti apa? Saya sombong pada orang ini. Ya, dia milik Allah, ciptaan Allah, digandaki Allah saya juga. Imam Ghazali lek nuntun ngoten. Dene ana wong sugih kepada wong miskin. Ora iso nyombongi. Gak iso petentang-petentang apa? Iya saiki aku dikei dunya mbek Allah. Lek menit dunyaku digulung, ya. Kalau orang yang miskin yang melarat ini besok diberi anugerah harta banyak, saya akan malu. Dilihat Allah bagaimana? Seperti itu. Sehingga rasa sombong akan hilang ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita ini hamba Allah yang maha segala-galanya hanya oleh kroso Allah Islam izin deh sombong, izin deh kemelelet, izin merasa apa-apa dan seterusnya, sadar bahwa dirinya hanya hamba Allah. Dulu lahir itu tidak membawa apa-apa, ono sing lahir wis sayaan, ono bayi gene Panuarto, oh lahir wis sayaan, malah wis kalungan malah. Ada kalau ada heboh ngono bayi lanang ke Panuarto lahir beremosinya keket berwewok itu kawan lah itu sama telanjang bulat nggak pakai apa-apa, ingat itu saja. Bahkan kalau lebih jauh lagi bahannya awake dhewe lho, bahan bakunya kita ini itu apa, dari apa ya. Kita diciptakan Allah dari air air mani. Air mani itu jijik apa enggak? Lebih jijik daripada air ludah. Wong kepitek itu ras piro kilo, kepitek manine jaran nune wis jijik. Ya, apalagi maninya manusia. Nah kita ini dari bahan yang menjijikkan itu. Ono arek guyon nih. Terus cangkeme didoleti idune kancane. Ya ras piro kilo. Bawane kancane iku mari ngemot permen. Rodok legi masih iso dilatih. Nah iya boleh bekasi permen. Tapi lek didoleti mani. Ana kancane mari ngimpi metu mani. Yo sabno ambune roh iku mang aku ngimpi mota-mota jijik. Nah kita ini dari situ lebih jauh lagi, kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Itu pada saat iblis sombong di hadapan Allah. 5 alam tasjud, ya.
Apa kok ndak gelem sujud li Adam ning Adam. Karena perintah ya Allah. Wasjudu li Adam. Ayo pada hormat pada Adam. Malaikat sujud. Iblis ndak gelem sujud. Apa iblis kon gak nang sujud? Jawab apa? Anak khairum minhu. Ini sebab apa? Aku lo ini luwih hebat, luwih top, luwih apik dimani Adam. Kholak tani min narin wa kholak tahu min tin. Karena engkau jadikan aku dari api, sedangkan Adam kau jadikan dari tanah. Api dan tanah ya bagus api. Tanah diinjak-injak sana sini. Api siapa yang berani? Ini kesombongan itu. Lelah dia merasa di kok mandi, kok lemah. Hati mbok sombong apa nih? Kalau ada harta titipan Allah, kalau cantik sementara, ya, hamba nih sing ayu-ayu itu, lanang gaine sing ayu, sing itu, ayu sementara. Menit zaman enek reuni ya, santri PPI Arido dimulai tahun misalnya ya, tahun masuknya 2000 orang 25 ya, dimulainya 2010 misalnya sampai 2060 sok 2060 ono reuni itu petuk itu sing tuyuk-tuyuk itu sapa ya aku kancamu iso jalan ya Allah jalan segi ya kamu tesek ben iki mbungkruk kisut ngono jalan niku. Yo tambah 50 tahun, saiki umurku wis 65, 68. Iku sing ayu-ayu iku dadal. Petuk 50 tahun kaji lho. Apa mewek, tuwek, ya elek. Dadal 61 tahun yang akan datang. Kisut. Nah, maka disitulah ya bukti bahwa manusia tidak kekal. Maka jangan pernah menyombongkan dirinya karena dia punya jabatan, karena diri kita lebih hebat, kedudukan kita lebih tinggi, suatu saat dicabut semua oleh Allah. Orang yang di dunia sudah mengenal Allah, dia tidak berani sombong karena mau menyombongkan siapa? Kepunyaan kita semua pemberian Allah, suatu saat akan dicabut dari nyawani dewi ya Allah. Menik kesandung dicabut karo. Gak ada orang yang bisa gandoli nyawa ini. Ya, maka hilangkan sifat-sifat sombong, merasa diri lebih hebat. Ya jang kiai rumongso dari guru pinter, sombong ning mulite. Ya guru sombong ke muridnya. Ya pejabat yang tinggi sombong bawahnya. Itu berarti bukti bahwa kita masih belum mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal dirinya siapa, dia akan tahu Allah. Bahwa Allah itu siapa, kita siapa. Kita hamba dan Allah Tuhan kita. Semoga ya kita menjadi manusia-manusia yang dekat sekali pada Allah. Ya, dengan limpahan rahmat barokahnya kita diberi ridho, semuanya selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka